Larutan HCl 0,1 molar 50 ml diencerkan menjadi 0,01 molar. Berapakah volume air yang harus ditambahkan? Nah, kalau diencerkan, jadi misalkan seperti ini, misal kita punya bejana di sini atau gelas ukur gitu ya. Di sini ada larutan HCl. Nah, HCl-nya di sini konsentrasinya adalah 0,1 molar sebanyak 50 ml. Nah, selanjutnya kita harus kalau ingin menjadi konsentrasinya 0,01, itu berapa banyak volume air yang harus kita tambahkan di sini. Konsentrasi di sini diibaratkan misalnya kita memiliki di rumah kan ada yang misalnya kecap gitu ya. Nah, kecap ini ya, kalau misalnya kita punya 1 botol kecap, rasanya itu kan pasti sama dong ya. Nah, kalau kita misalnya kecap ini kita ambil ya sebanyak 1 sendok ya misalnya, kemudian kita masukkan ke dalam gelas dan ternyata kita tambahin air, pasti rasa kecapnya itu akan nggak begitu manis ya, malah jadi makin hambar gitu ya. Nah, kalau begitu konsentrasi dari kecap itu berubah juga. Nah, itu kita gambarannya seperti itu ya. Untuk mencari volume air yang harus tambahkan, atau disebutnya ini soalnya adalah soal untuk pengenceran ya. Kenapa disebut pengenceran? Karena ini ditambahkan dengan air. Kita mempunyai rumusnya yaitu molar 1 dikali volume 1 itu sama dengan molar 2 dikalikan dengan volume 2. Apa itu molar 1? Molar 1 itu adalah kejadian yang pada saat pertama kali, pada saat mula-mula. Sedangkan yang kedua adalah kondisi yang kedua setelah dia ditambahkan air. Nah, kalau begitu pada saat mula-mula molarnya adalah 0,1 molar. Ya. Dan volumenya mula-mula adalah 50 ml. Seperti ini. Untuk molar 2-nya katanya menjadi 0,01 ya. Dan volumenya itu kita buat menjadi V, kita cari ya V2. Dan yang perlu diingat, volume ini adalah volume total. Volume total itu artinya apa? Volume yang pada saat HCl-nya mula-mula 50 ml ya, ditambahkan dengan volume air yang harus ditambahkan. Jadi ini totalnya seperti itu. Nah, kita hitung berarti 5 milimol ya. Kenapa milimol? Karena di sini molar ininya mililiter. Jadi molar kali volume ini sebenarnya rumusnya adalah mol, rumus mol. Jadi mol 1 sama dengan mol 2. Ya, jadi kalau kita jabarkan M1V1 itu mesti sama dengan M2V2. Nah, kenapa mesti sama gitu mol 1 sama mol 2? Yang perlu kita ingat ya, mol itu adalah jumlah partikel yang di dalamnya gitu ya. Jadi contohnya misalnya yang tadi ya, misalnya kita punya kecap ini ya. Di kecap ini, bayangkan misalnya kita punya kecap. Kecapnya ini di dalamnya ada partikel-partikel kecap ya. Yang rasanya itu kita ibaratkan kemolaran. Nah, di sini ada kemolarannya rasa kecapnya ini. Ini diibaratkan rasa kecap itu kemolaran. Di dalamnya itu ada partikel-partikel pembentuk rasa kecapnya dong. Nah, apabila kita misalkan partikel-partikel kecap ini sebanyak ini, misalnya sebanyak ini ya, ada berapa banyak gitu ya, kita nggak tahu berapa banyak. Terus ternyata kita masukkan air ya, kita encerin, berarti partikel-partikel yang ini, yang partikel-partikel yang warna putih ini, sebanyak yang di dalam kecap ini, itu nggak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan hanya volumenya aja di sini. Atau kalau misalnya kita bayangin lagi, misalnya kita punya gelas gitu ya, di dalam gelas itu ada kita buat air garam. Caranya kan berarti kita memasukkan 1 sendok garam nih. Sini kita masukkan 1 sendok garam. Nah, berarti kan ada partikel-partikel garam di sini ya. Nah, partikel-partikel garam ini kemudian kita tambahin air nih supaya nggak begitu asin misalnya. Kalau kita tambahin air, otomatis partikel garamnya nggak akan bertambah. Jadi kalau pertama kali kita masukin 1 sendok, partikel garamnya nggak bakal jadi 2 sendok, ya kan? Yang berubah hanya volumenya aja. Nah, jadi makanya mol yang pertama, yang awal itu sama dengan mol yang pada saat kondisi akhir. Itu sebenarnya seperti itu logikanya. Nah, balik lagi kita kerjain di sini. Jadi hasilnya tadi 5 milimol ya. Karena milimol karena ini satuannya adalah
pakai mililiter. Sama dengan 0,01 dikali volume kedua. Nah, jadi volume keduanya ini kita dapatkan 5 dibagi 0,01. Ini sama aja 500 mililiter ya. Hati-hati sini satuannya. Mili ya berarti jadi mili ya, mililiter. Tapi ingat ya di sini mililiter ini total ya, terdiri dari volumenya adalah volume HCl, larutan HCl yang 50 tadi ya. 50 mililiter ditambah lagi berarti sisanya adalah air. Nah, airnya ini berarti kita tahu dong ya, kalau totalnya 500 berarti airnya ada sebanyak 450 mililiter. Jadi, volume air yang harus ditambahkan adalah 450 mililiter.